Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari bersama-sama katakan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Somebody ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Oh Tuhan, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari lebih lagi somebody. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ini doa kami, Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari lebih lagi Samaria. Berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ya Tuhanku, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari Bapak Ibu Saudara datang. Ketika Bapak Ibu Saudara berseru kepada Tuhan, Dia Tuhan, Dia Allah yang selalu mendengar seruan umat-umat-Nya. Bapa,
kami datang hari ini, kami sujud menyembah-Mu. Kami percaya seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dengar doa kami, jawab seruan doa kami. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka mengalami beban masalah apapun, Tuhan angkat. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan-Mu, sembah Dia. Mulai datang sembah Dia. Angkat suaramu, pujilah Dia, berserulah kepada-Nya. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia yang berjanji Dia akan menepatinya. Engkau Tuhan, Engkau Allah. Haleluya.
kasih Tuhan. Waktu Tuhan yang selalu terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau punya waktu untuk umat-umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, bawa kami lebih lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sembahyang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi dari awal katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sembahyang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dari awal katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Angkat tanganmu, sembahyang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap
Engkau mendengar setiap cerita doa umat-Mu Tuhan. Di waktu yang tepat, kami percaya mujizat terjadi atas hidup kami. Kami percaya itu ya Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau teramat baik. Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dari awal katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sembadia, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sembadia, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Mari sambil angkat tanganmu, katakan bersama, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. sekali lagi bersama dengan senang hati. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Dengan lembut bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mungkin ada doa-doamu yang belum dijawab Tuhan sampai saat ini. Terus berharap kepada Tuhan. Syakaralama takaralamo, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi bersama, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
Dia jadi, ku kan melihat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Yang terbaik kami bawa bagimu. Haleluya, Yesus Tuhan. Saat ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Saat ini posisi kami lagi menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang memahami setiap keberadaan kami. Oleh sebab itu kami bawa hidup kami menyembah, memberi yang terbaik. Di waktu yang tepat ini kami serahkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat-saat indah bersama dengan Tuhan adalah saat-saat yang berkualitas di dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu Tuhan yang terbaik bagi kami saat ini. Dan Tuhan temukan setiap pribadi kami ada di dalam hadirat-Mu. Dalam semua kondisi yang kami alami sampai hari ini. Tetapi kami mau berkata, semuanya baik Tuhan. Semuanya baik. Dan semuanya baik Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan terus menuntun di dalam setiap perjalanan hidup kami. Sekalipun sukar untuk kami mengerti setiap rancangan Tuhan. Tetapi sampai saat ini kami berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Sampai di sini Tuhan melakukan mujizat. Sampai saat ini kami bisa Tuhan hidup di dalam anugerah-Mu. Dan kami terus perkuat setiap pengharapan kami di dalam Engkau. Untuk terus kami melanjutkan perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Izinkan setiap hari perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang kami alami, itu yang kami nikmati, itu yang kami hidupi, itu yang kami jalani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan setiap kami untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Kekuatan firman-Mu dapat mengubah, memulihkan setiap keadaan kami, kondisi kami. Seberapa banyak umat Tuhan yang mengikuti menara doa online ini Tuhan. Malam hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara di mana Bapak Ibu Saudara berada, boleh angkat tanganmu. Dan nikmati aliran kuasa Tuhan. Alami mujizat Tuhan saat ini. Sementara menjamah Engkau yang sudah 3 tahun mengikuti menara doa ini setiap malam. Memang mungkin ini belum waktumu buat Engkau menerima mujizat Tuhan. Di setiap live chat, setiap malam Engkau minta didoakan. Tetapi mulai malam hari ini ada perubahan di dalam hidupmu. Ada pemulihan di dalam hidupmu. Ada sesuatu yang ajaib terjadi di dalam hidupmu. Percayai Tuhan. Tidak usah bersungguh, tidak usah bertanya-tanya. Tuhan hanya mau bagimu malam hari ini untuk engkau mempercayai setiap janji firman Tuhan, untuk engkau mempercayai setiap rancangan Tuhan, untuk engkau mempercayai setiap jalan-jalan Tuhan, untuk engkau mempercayai caranya Tuhan. Oh syakara labara 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 shere labara 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 labara. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih buat jamahan-Mu
yang memulihkan setiap kondisi hidup kami. Memperbaharui setiap hati kami dan meyakinkan setiap hidup kami untuk terus mempercayai firman-Mu. Dan izinkan saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami seperti Engkau yang sudah mengurapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Ya, saya percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam Menara Doa Online saat ini saya akan bicara tentang satu tema. Saat Tuhan tidak memilih jalan yang terdekat. Saya percaya setiap kita punya kerinduan di dalam sebuah perjalanan. Kita tidak kesasar, kita mencari jalan pintas untuk kita tiba di tempat tujuan kita dalam waktu yang cepat. Tetapi di dalam perjalanan kekristenan kita seringkali Tuhan tidak seperti maunya kita. Satu kebenaran firman Tuhan yang datang bagi setiap kita saat ini di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang 9. Firman Tuhan katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ternyata Tuhan sudah punya rancangan, Tuhan punya blueprint tentang masa depan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan sudah menyediakan jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita lalui, sekalipun saya mau katakan sampai saat ini ada jalan-jalan yang tertutup bagi kita. Jadi dari ayat ini kita juga belajar bahwa betapa pentingnya bagi kita mengerti, memahami rancangan dan jalan-jalan Tuhan bagi setiap kita. Katakan amin. Sebab begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mengenali jalan-jalannya Tuhan, itu berarti kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mengenali jalan-jalan Tuhan, sekalipun itu mungkin belum waktunya kita, sekalipun itu bukan maksud kita, jalan yang harus kita lalui, tetapi kita akan mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Dan perjalanan iman kita itu berakhir pada mujizat. Katakan amin. Dan di saat kita memahami jalan-jalan Tuhan, itu berarti kita semakin mengenal pribadinya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang jalan Tuhan, kita bicara tentang waktunya Tuhan, jalan dan waktunya Tuhan seringkali berbeda di setiap kita. Waktu Tuhan menolong saya berbeda dengan waktu Tuhan menolong Pak Sony. Waktu Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara berbeda dengan waktu Tuhan menolong saya. Waktu Tuhan ini bicara tentang apa? Cara dan waktu Tuhan ini bicara tentang proses yang harus kita jalani. Setiap kita harus menjalani setiap proses yang berbeda. Dan saya mau katakan bahwa cara dan waktu Tuhan boleh berbeda satu sama yang lain. Tetapi Tuhan punya satu tujuan bagi setiap kita untuk kita mengalami hidup di dalam rancangan, di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang berhasil dalam hidup kita. Katakan amin. Ketika kita memahami prinsip apapun yang dihasilkan di dalam hidup kita selalu memiliki cara yang berbeda. Prosesnya selalu berbeda. Sekali pribadi yang sama, tetapi setiap hari Tuhan menolong, setiap hari Tuhan membela perkara kita selalu dengan cara yang berbeda. Misalnya saya memberikan contoh. Untuk mendapatkan nasi biasa, nasi liwet atau bubur, itu prosesnya selalu berbeda. Sekalipun dengan bahan dasar yang sama. Apa bahan dasarnya? Beras. Begitu juga seringkali cara Tuhan bagi setiap kita. Di dalam setiap jawaban doa, ada cara, ada waktunya Tuhan. Ditetapkan bagi setiap kita untuk menjawab setiap doa kita.
Oleh sebab itu untuk kita mengerti rancangan dan jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita, untuk lebih jelasnya mari kita akan melihat satu contoh perjalanan bangsa Israel ketika mereka masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menuntun bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-17, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan itu adalah jalan yang paling dekat. Saya mau katakan cara Tuhan seringkali susah untuk dipahami. Kelihatannya aneh, kelihatannya enggak masuk akal. Lalu muncul di dalam pemikiran kita, di dalam benak pikiran kita sebuah pertanyaan. Kenapa kalau ada yang dekat kita harus mencari yang jauh? Kenapa kalau ada sesuatu yang mudah kita harus mempersulit hidup ini? Kenapa kalau sesuatu itu ringan tetapi kita selalu mencari yang berat? Nah, ini prinsip di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali Tuhan tidak membawa ke sana bagi kita. Rancangan dan jalannya Tuhan berbeda dengan rancangan dan jalannya hidup kita. Di saat Tuhan tidak setuju dengan jalan yang terdekat yang harus kita lalui. Sekali lagi saya mau katakan, kita bukan bertanya-tanya kepada Tuhan, bukan bersungut. Tetapi firman Tuhan mengajar bagi setiap kita, hanya satu hal yang harus kita lakukan. Percaya kepada janji Tuhan. Apakah yang dapat kita pahami saat Tuhan tidak memilih jalan yang terdekat menurut kita? Poin yang pertama yang saya akan bahas saat ini, jika Tuhan tidak memilih jalan yang paling dekat dan paling cepat, Tuhan pasti memilih jalan yang paling tepat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing, yang mengikuti secara online, katakan jika Tuhan tidak memilih jalan yang paling dekat dan paling cepat, Tuhan pasti memilih jalan yang paling tepat. Kami memahami dari Palembang, Bapak Ibu Saudara yang setiap malam ikut menara doa online. Ada begitu live chat setiap malam, orang yang sama dari tahun 2000 sejak menara doa ini ada, sampai malam hari ini orang yang sama dengan pergumulan yang sama. Sekalipun orang lain mungkin pergumulan udah dijawab oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan jangan pernah berputus asa. Jika Tuhan tidak memilih jalan yang paling dekat dan paling cepat, Tuhan pasti memilih jalan yang paling tepat dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan bosan-bosannya berdoa. Tuhan punya timing, Tuhan punya waktu yang terbaik dalam hidup kita. Keluaran 13 ayat yang ke-17 dikatakan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Rupa-rupanya ini yang menjadi alasan Tuhan tidak menuntun bangsa Israel menuju rute yang terdekat dalam perjalanan mereka. Sebab firman Tuhan katakan, jangan-jangan mereka menyesal. Ada sebuah alasan kenapa Tuhan sudah punya rancangan, Tuhan sudah melihat kehidupan bangsa Israel. Jangan-jangan nanti kalau saya memberikan jalan yang paling cepat bagi mereka, ketika mereka menghadapi sebuah peperangan, mereka akan menyesal dan mereka akan kembali ke Mesir. Siapa Mesir? Mesir adalah tempat di mana mereka harus kerja paksa, kerja rodi. Mereka harus ditindas di sana. Dan Keluaran 1 ayat 13 dan ayat 14 menjelaskan. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata.
dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Alasan Tuhan di dalam Keluaran 1 ayat 13 sampai 14, karena ternyata bangsa Israel di sana mereka hanya kerja rodi, mereka dipaksa setiap hari, mereka membuat batu bata setiap hari, mereka pergi ke ladang. Dan ketika Tuhan punya rencana yang besar buat bangsa ini harus keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak menuntun mereka ke jalan orang Filistin yang sudah siap mau bertempur melawan mereka. Kenapa? Di sini kita belajar. Kita seringkali tidak memahami jalannya Tuhan. Kita seringkali maunya jalannya kita, tetapi Tuhan memahami setiap langkah hidup kita. Kita tidak memahami bagaimana caranya Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita, tepat pada waktunya. Kalau seandainya bangsa ini pergi melalui orang Filistin, mereka akan habis semuanya. Bangsa Israel saat itu mereka tidak punya kemampuan membuat senjata. Mereka tidak ahli dalam membuat senjata. Mereka nggak punya persiapan karena setiap hari pekerjaan mereka adalah pekerjaan rodi. Tetapi selama di padang gurun, di dalam perjalanan itu, bagaimana Tuhan melatih mereka. Bagaimana Tuhan menuntun mereka menjadi seorang yang gagah perkasa. Mereka menjadi pahlawan-pahlawannya Allah ketika mereka melawan orang Filistin. Waktu yang panjang di dalam perjalanan bangsa Israel membuat mereka memahami bahwa betapa jalannya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup mereka. Katakan amin. Dan jalan yang Tuhan pilih saat itu buat bangsa Israel, memang itu adalah jalan yang panjang, jauh, berputar, namun jalan itu adalah jalan yang terbaik. Jalan itu adalah jalan yang paling aman untuk mereka bisa lalui. Pernah kan Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudara udah emosi, tetapi ketika merenungkan sampai di satu tempat dan Bapak Ibu Saudara merenungkan, iya ya, kalau seandainya saya harus melalui jalan ini, kita baru mendengar berita atau melihat, iya ternyata di daerah ini yang rencana saya melaluinya terjadi tabrakan beruntun dan lain sebagainya. Atau mungkin hal yang lain. Awalnya kita susah memahami jalan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hanya katakan, percaya saja. Tidak mengapa kita berputar-putar, tidak mengapa kita harus memiliki perjalanan yang jauh kalau Tuhan ada di sana. Oleh sebab itu pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Yang penting jaminannya ada Tuhan bersama dengan aku di sana. Amin. Ingatlah Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau katakan, jika Tuhan tidak menuntun kita melalui jalan yang terdekat, jika Tuhan tidak menjawab doa kita di waktu yang cepat, percayalah Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita di waktu yang tepat. Amin. Poin yang kedua, jika Tuhan memilih jalan yang lebih jauh, itu berarti Tuhan sementara membentuk kita menjadi manusia yang tangguh. Menjadi manusia yang kuat. Yeremia 29:11 katakan rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan harapan untuk masa depan kita. Katakan amin. Sekali lagi saya katakan, jika Tuhan memilih jalan yang lebih jauh dari jalannya kita, itu berarti Tuhan lagi sementara membentuk setiap kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah, orang-orang yang mampu. Keluaran 13 ayat 18 dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mereka dituntun dengan perjalanan yang panjang, berputar-putar, berkelok-kelok, gak nyampe-nyampe. Dan selalu mereka bertanya dan bertanya, mereka bersungut-bersungut kepada Tuhan. Mereka gak memahami rancangan Tuhan, jalan yang dipilih oleh Tuhan semuanya untuk kebaikan mereka. Dan saya mau katakan bahwa orang yang hebat dibentuk melalui pengalamannya hidup yang berat. Sebab kehebatan tidak dilahirkan dari kenyamanan dan kemudahan. Katakan amin. 400 tahun
bangsa Israel diperbudak di Mesir. Setiap hari saya katakan tadi pekerjaan mereka membuat batu bata. Mereka kerja rodi, setiap hari mereka dipaksa harus ke ladang. Seringkali Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita, mungkin di dunia kerja, kok kerjaan kita lebih banyak dari yang lain ya? Oh kita bertanya kenapa ini harus aku lalui? Kenapa ini harus aku alami? Saya sudah berdoa kok sampai hari ini saya tidak mendapatkan jawaban. Saya mau katakan sekali lagi khusus buat jemaat online yang setiap hari ikut menara doa ini dari tahun 2020, 3 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kami kalau melihat di live chat, sebelum menjawab doa Bapak Ibu Saudara, orang yang sama, pergumulannya sama. Seperti bangsa Israel. Gak keluar-keluar dari masalah. Tetapi ingat, kalau Tuhan bawa terlalu jauh, engkau harus ada di tengah-tengah masalah itu. Tuhan punya tujuan yang besar. Tuhan punya tujuan yang mulia. Karena Tuhan mau menjadikan engkau menjadi orang yang kuat. Bangsa Israel dibawa oleh Tuhan berputar-putar di padang gurun menuju tanah Kanaan. Dan apa yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan? Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Ini bicara tentang berkat yang berlimpah yang harus kita terima. Dan saya mau katakan Kanaan ini adalah bicara tempat di mana kita bisa menikmati berkat Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan menyediakan berkat di ujung cerita kita. Dan saya mau katakan saat ini bahwa Tuhan tahu semua cerita tentang hidup kita. Tetapi ingat, di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan lagi sementara membawa kita ke tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Bicara tentang pemeliharaan, bicara tentang penyediaan Tuhan diberikan bagi setiap kita. Dibutuhkan hanya sebuah kekuatan untuk mempercayai janji Tuhan itu. Saya percaya malam hari ini ada mujizat buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara punya kesaksian hidup. 3 tahun Pak saya berdoa. 3 tahun saya mengikuti menara doa ini. Dan hari-hari ini kami mengalami namanya mujizat Tuhan. Katakan amin. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya melihat bahwa kita adalah orang yang berharap kepadanya. Tetapi Tuhan selalu mewujudkan harapan itu bagi setiap kita. Amin. Jadi untuk kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan, maka caranya adalah mempercayai rancangan dan jalan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Meskipun jalan Tuhan itu tidak mudah dipahami, keputusannya sangat sukar dimengerti. Tetapi tetaplah Pak, belajar mempercayai Tuhan. Sebab ketika Tuhan tidak memilih jalan yang dekat, tanggung jawab kita, sekali lagi saya katakan tadi, tanggung jawab kita bukan bertanya, bersungut, mengeluh, tetapi tanggung jawab kita hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Percayalah bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Keputusan Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kehidupan kita, buat setiap keluarga kita. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, saya mau katakan semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Semuanya ada dalam proteksi Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan memahami, Tuhan mengerti. Dan Tuhan akan memberikan jawaban di dalam setiap doa-doa kita. Kalau saya mau katakan apa kurangnya Tuhan dengan bangsa Israel? Di dalam perjalanan mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka menuju tanah Kanaan. Firman Tuhan berkata, makanan mereka setiap hari disediakan oleh Tuhan. Waktu siang hari mereka dilindungi oleh tiang awan. Waktu di malam hari mereka mendapatkan tuntunan dari tiang api. Apa kurangnya buat bangsa Israel saat itu? Dipelihara oleh Tuhan sekalipun jalannya jauh. Dan saya percaya setiap kita seringkali tidak memahami ini. Kita menuntut kehadiran Tuhan, tetapi percayalah kehadiran Tuhan itu selalu disertai dengan penyertaan Tuhan. Amin. Kita seringkali salah mengerti dengan namanya penyertaan Tuhan. Kita memahami bahwa penyertaan Tuhan berarti masalah kita akan selesai. No. Oke lah Tuhan bisa melakukan itu, tetapi seringkali kalau bicara tentang penyertaan Tuhan, karena Tuhan mungkin membawa kita terlalu jauh, tetapi di sana Tuhan bersama dengan kita.
Ini juga bicara tentang penyertaan Tuhan. Tuhan menjadikan kita kuat menghadapi kehidupan ini. Katakan amin. Tetapi kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel, mereka bersungut-sungut kepada Allah. Satu hal yang mereka hanya alami dalam hidup mereka karena mereka kurang bersyukur kepada Tuhan. Dan kurang bersyukur ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Udah punya ini, punya itu, udah dicukupi oleh Tuhan, tetapi seringkali kita bertanya, kok saya masih kurang ini dan kurang itu. Mereka hanya kekurangan bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Mazmur 25 ayatnya yang ke-10 dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Katakan amin. Apa itu kasih setia Bapak Ibu Saudara? Kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, kasih setia Allah ya, ini bicara tentang kasih Allah yang sungguh-sungguh setia dan teguh bagi umatnya. Kemudian kasih setia Tuhan ini bicara tentang apa? Belas kasihan Allah. Kasih setia Tuhan ini bicara tentang kebaikan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita setiap hari. Dan kasih setia Tuhan ini adalah bicara tentang Allah berkomitmen untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya setiap hari. Katakan amin. Menyediakan apa yang dibutuhkan. Apa yang menjadi keperluan setiap kita. Katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara, Daud memiliki sebuah pengakuan yang luar biasa mengenai kasih setia Allah. Dan bagaimana ia mengandalkan hidupnya terhadap kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-7, Mazmur 17 ayat yang ke-7 Daud berkata begini. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Daud memiliki kerinduan yang mendalam agar Tuhan memperlihatkan, menunjukkan keajaiban kasih setia Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Dan firman Tuhan katakan, dan biarlah. Ini merupakan sebuah kerinduan bagi kita juga. Bahwa kita merindukan kasih setia Tuhan. Tunjukkanlah kasih setiamu Tuhan setiap hari. Dan saya percaya tanpa bertanya pun kita kepada Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan, menyatakan bagi setiap kita. Kalau kita bisa memahami prinsip ini, hidup di dalam kasih setia Tuhan, maka kita tidak akan pernah lagi bersungut-sungut. Tetapi kita percaya, sebab ketika kita hidup di dalam kasih setia Tuhan, artinya kasih Allah yang sungguh-sungguh, belas kasihan Allah, kebaikan Tuhan, kecukupan di dalam setiap kebutuhan kita, itu Tuhan sediakan atas hidup kita. Katakan amin. Di ayat yang lain, Daud menyadari bahwa kasih setia Tuhan akan menjadikan hidupnya semakin baik dan berkenan kepada Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu di dalam Mazmur 63 ayatnya yang keempat dikatakan begini. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Katakan amin. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Kasih setia Tuhan lebih dari apa yang kita miliki sampai hari ini. Karena kasih setia Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Itu kita peratapan katakan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Setiap hari selalu baru. Katakan amin. Artinya Tuhan selalu menyediakan berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang baru, penyediaan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan, pemulihan di dalam hidup kita. Sebab orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, itu dianugerahkan kasih setia Tuhan setiap hari bagi mereka. Dan akhirnya saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tetap percaya kepada Tuhan, sebab untuk menerima berkat daripadanya, kita harus bersedia mengikuti caranya Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak membuka jalan, sekalipun mungkin tertutup jalan kita, tetapi ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita. Mari sama-sama kita berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik.
baik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sekali lagi bersama katakan, sambil persiapan perjamuan kudus. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sekali lagi sambil angkat tanganmu, nyatakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dia jadikan semua